Janganlah berputus asa sampai kita menggapai cita-cita. Selamat malam semuanya, saya Daniel Jovan Suhandi dari SMK Cahaya Sakti jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan materi CorelDRAW mengenai shaping objek. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu shaping, jenis-jenis shaping, dan cara pembuatannya. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu kepada kalian semua bahwa shaping adalah kumpulan perintah untuk memanipulasi bentuk objek dengan cara menjingungkan posisi satu objek dengan objek lain. Nah, shaping ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama itu ada weld, trim, intersect, simplify, front minus back, back minus front, dan create boundary. Nah, kalian bisa melihat shaping ini di arrange dan di sini ada pilihan shaping. Nah, ada weld, ada trim, intersect, simplify, front minus back, back minus front, dan boundary. Nah, langsung saja ke percobaan yang pertama. Di sini saya akan membuat fungsi dari shaping weld. Nah, contohnya kalian bisa membuat dua persegi panjang di sini. Kita duplikat saja. Oke, lalu kita pindahin ke sini. Dan kita buat satu lingkaran. Nah, fungsi dari shaping weld ini menghilangkan garis-garis yang bersinggungan di sini yang berada di dalam area objek nih. Sehingga hasilnya hanya outline dari gabungan objek tiga ini, guys. Nah, kita langsung saja aktifkan semuanya, kita blok. Nah, nanti di sini akan ada nih keluar shaping-shaping yang tadi saya sebutkan, weld, trim, intersect, juga simplify, front minus back, back minus front, dan boundary. Kita mencoba dulu yang pertama itu weld. Nah, kalau kita sudah meweld, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi yang terlihat hanyalah outline dari gabungan tiga tadi saja. Yang awalnya seperti ini terpisah dan ada outline-nya masing-masing menjadi seperti ini, satu objek baru yang tersisa hanya dari tiga outline tadi teman-teman. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang shaping trim. Kita balik lagi pakai objek yang sama aja. Nah, shaping trim ini kita gunakan untuk memotong objek menggunakan objek lainnya. Yang terpotong itu tumpukan yang paling bawah atau yang kita paling klik. Nah, di sini kan yang paling bawah itu adalah persegi panjang yang ini teman-teman. Jadi kalau kita ngeblok semuanya, kita aktifin semuanya, lalu kita menggunakan shaping trim, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Karena yang di sini adalah yang di paling bawah, jadi hanya dia yang terpotong. Sedangkan yang kedua teratas dan paling atas itu tidak akan terpotong. Kita juga bisa dengan seperti ini teman-teman. Kita melakukannya. Pertama kita klik dulu yang ini, lalu kita pencet shift, kita klik lagi yang ini dan klik yang ini. Nah, di sini menurut teman-teman yang bakal terpotong kemana nih teman-teman? Langsung aja kita buktiin ya. Jadi di shaping trim ini ada dua konsep, yaitu yang paling bawah yang terpotong ataupun yang paling akhir terpotong. Contohnya seperti ini. Nah, karena yang terakhir tadi saya klik yaitu yang ini, jadi dialah yang terpotong. Oke, kita lanjut lagi ke shaping yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu adalah shaping intersect. Perintah shaping ini dapat kita gunakan untuk membentuk objek baru dari hasil perpotongan dua objek yang bersinggungan. Nah, jadi kalau kita ngeblok ini semua, lalu kita buat dengan intersect, dia akan muncul objek baru dari pemotongan-pemotongan tiga objek ini teman-teman. Langsung aja kita coba.
Nah, nanti dia akan keluar hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat semuanya utuh dan pepotongan tadi yang seperti ini akan membentuk objek baru di sini teman-teman. Dan hasil objeknya seperti ini. Oke, jadi dia nggak memotong 3 objek awal yang tadi kita sudah bikin, tapi dia hanya membuat objek baru dari pepotongan 3 ini teman-teman. Oke, yang selanjutnya itu kita akan masuk ke shaping simplify. Shaping ini kita gunakan untuk memotong terhadap semua objek yang ditumpuk secara bersamaan. Jadi, objek yang di bawah atau dua terbawah, artinya karena kita di sini punya 3 objek, itu akan terpotong teman-teman. Tapi untuk objek yang teratas dia nggak akan kepotong sama sekali. Jadi yang kepotong hanyalah objek yang bertumpukan dan berada di bawah-bawah. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh shaping simplify. Di sini saya ingin membuat yang baru aja objeknya. Di sini kita buat persegi panjang. Kita juga buat lingkaran nih bertumpukan di sini teman-teman. Nah, yang paling atas kita buat bintang. Kita pindahin dulu dia ke atas sini. Nah, oke. Jadi kan shaping simplify tadi yang terpotong hanyalah 2 objek yang ada di bawah. Jadi di sini kan bintang itu kita taruh paling atas. Nantinya yang terpotong hanyalah persegi panjang dan juga lingkaran, sedangkan bintangnya akan utuh teman-teman. Langsung saja kita pakai shaping simplify. Nah, setelah sudah kita shaping simplify, kita pisahin nih. Ini bintang, ini lingkaran dan persegi panjang. Seperti yang saya bilang tadi, karena paling bawah 2 itu hanya adalah persegi panjang dan lingkaran, maka yang terpotong hanyalah 2 ini. Sedangkan bintangnya utuh teman-teman. Jadi yang terpotong itu hanyalah yang ada di bawah. Sedangkan objek teratas tidak akan terpotong. Oke, yang selanjutnya itu kita masuk ke shaping front minus back. Nah, di sini itu shaping front minus back digunakan untuk mengubah bentuk objek dengan cara mengurangi objek yang ada di depan dengan objek yang ada di belakangnya. Saya ambil contoh seperti ini teman-teman. Kita buat persegi panjang dan kita buat lingkaran itu di depannya. Nah, shaping front minus back kan di sini yang berada di depan itu adalah lingkaran teman-teman. Jadi nantinya yang terpotong hanyalah shaping bentuk lingkaran ini aja teman-teman, sedangkan untuk perseginya tidak akan terpotong. Oke, kita buktikan saja. Lalu kita juga front minus back set. Nah, jadi bagian yang belakang itu akan hilang dan bagian yang depan akan terpotong teman-teman. Oke, kita lanjut lagi nih ke shaping back minus front. Nah, shaping back minus front ini hampir sama dengan front minus back, tapi dia mengurangi objek yang ada di belakang dengan objek yang ada di depannya. Jadi kebalikan dari front minus back tadi. Kita balikin dulu gambarnya. Nah, di sini kan tadi yang di depan itu adalah lingkaran. Dan yang di belakang itu adalah persegi. Kalau kita pakai back minus front, nantinya yang akan terpotong adalah perseginya teman-teman. Sedangkan lingkarannya tidak terpotong. Mari kita buktikan. Kita pakai front back minus front maksud saya. Dan hasilnya akan seperti ini teman-teman. Jadi lingkarannya akan hilang karena dia di depan. Dan yang belakang itu akan terpotong dengan objek yang ada di depannya, yaitu lingkaran. Oke, kita lanjut lagi ke yang terakhir teman-teman, yaitu create boundary teman-teman. Nah, di sini create boundary itu sebenarnya hampir sama dengan weld. Dia akan membuat objek baru dari bingkai objek yang ditumpuk dan saling bersinggungan. Tapi bedanya dengan weld, gambar asli pada create boundary ini masih tetap ada. Oke, mari kita lihat perbedaannya dan juga contoh pemakaiannya. Nah, kalau kita di sini pakai weld, dia akan menjadi seperti ini teman-teman. Oh iya, sebelumnya di sini saya akan menambahkan warna biru dan warna kuning agar kalian bisa melihat perbedaannya juga nih teman-teman.
Nah, kalau di Weld itu, objek yang pertama terpilih itu akan menjadi objek keseluruhan dari gabungan dua objek ini teman-teman. Kita langsung aja kita ambil Weld dan jadi nanti warnanya seperti warna biru, yaitu warna persegi panjang, karena persegi panjang adalah yang pertama saya pilih. Nah, kalau create berdiri itu dia juga ada gambar aslinya teman-teman. Jadi gambar aslinya yang seperti ini dia akan tetap ada, tapi kalau Weld itu dia nggak ada. Oke, yang selanjutnya itu kita coba nih kalau create berdiri kayak gimana ya. Kalau kita pakai create berdiri, dia akan membentuk objek baru tapi dengan warna yang masing-masing teman-teman, atau bisa dibilang warnanya bahkan hilang. Nah, di sini tuh create berdiri bedanya seperti itu teman-teman. Dia di sini akan tetap memunculkan gambar aslinya teman-teman. Kan tadi sebelum saya create berdiri itu gambarnya itu seperti ini teman-teman. Nah, dia gambar itu seperti ini, gambar aslinya. Kalau tapi waktu saya create berdiri, dia tidak akan hilang nih teman-teman. Nah, dia akan membuat objek baru yang tanpa warna dan objek aslinya masih ada teman-teman. Jadi itu bedanya create berdiri dan Weld. Kalau Weld itu dia warnanya itu mengikuti objek yang terpilih pertama, sedangkan create berdiri dia tidak akan memiliki warna baru atau hanya warna putih saja polos teman-teman. Dan juga kalau Weld itu dia hilang gambar aslinya, sedangkan create berdiri gambar aslinya masih ada tapi dia bisa membuat objek baru teman-teman. Nah, sekian penjelasan shaping dari saya. Semua shapingnya sudah saya jelaskan dan sudah saya praktekkan. Semoga teman-teman mengerti dan bisa mempraktekannya dengan baik. Saya Daniel Javaswandi dari SMK Cahaya Sakti pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.